Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjerumuskan dan menghancurkan manusia, iblis atau setan mengerahkan segala daya upaya, baik dari segi akhlak, moral, ibadah, keimanan, dan lain-lain. Dan strategi iblis atau setan itu sangat jitu. Bisa dengan berwajah baik, memelas, pura-pura, dan lain-lain, yang semuanya menipu supaya manusia mempercayainya. Tapi di samping itu, iblis atau setan pun tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang radikal dengan kekuatan yang dimilikinya dalam bentuk guna-guna dan lain-lain. Dan cerdasnya iblis atau setan, dia bisa memperalat manusia untuk melakukan itu, yang tentunya manusia yang tidak beriman kepada Allah atau manusia yang lemah imannya dijadikan alat oleh iblis atau setan sebagai tukang sihir atau guna-guna untuk melancarkan aksinya. Untuk itu, jangan heran apabila kita menemukan gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita, seperti rumah tangga tidak tenang, ribut terus tidak wajar, dagang sepi atau warung tidak kelihatan ditutup oleh guna-guna orang, iri, dengki, dan adu domba sering terjadi di lingkungan kita. Dan itu sebagai daya upaya iblis atau setan dalam menghancurkan kehidupan manusia di bumi ini. Nah, dalam mengantisipasi gangguan gaib tersebut ada banyak macamnya. Ada yang berserah diri kepada Allah, tapi ada juga yang salah langkah, melenceng dari ajaran Al-Quran, sesat dan terjebak dalam lingkaran dosa syirik, yang apabila tidak segera bertaubat, apalagi keburu meninggal sebelum bertaubat, maka dosa syirik tersebut tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video ini saya sampaikan cara mengantisipasi atau penangkal guna-guna dengan versi Al-Quran yang tentunya ini halal, tidak menggunakan cara-cara klinik atau amalan menyimpang, dan ini bersumber dari sebuah hadis. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah." Selain itu, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sungguh ia akan datang memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Bacalah Al-Jahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seolah-olah dua gumpalan awan, atau bagaikan dua bentuk payung yang menaungi, atau bagaikan dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Bacalah surah Al-Baqarah. Sungguh mengambilnya, yaitu membaca, mentadaburi, dan mengamalkan kandungannya merupakan keberkahan, dan meninggalkannya bakal menjadi penyesalan. Dan para penyihir pun tidak akan sanggup menandinginya." Hadis riwayat Muslim. Nah, guna-guna atau gangguan gaib itu merupakan perbuatan setan. Dan salah satu keutamaan surah Al-Baqarah yaitu untuk membentengi diri kita dari gangguan setan. Bahkan penyihir pun tidak akan sanggup menandingi orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah. Dan setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan rumah dalam hal ini maknanya luas, bisa rumah tinggal, toko, pabrik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengamalkan surah Al-Baqarah ini untuk membentengi diri kita dan tempat kita dari gangguan yang diperbuat setan? Tentunya banyak ya, paham atau aliran-aliran serta keilmuan yang membahas tata cara mengamalkan surah Al-Baqarah ini.
Bahkan tidak sedikit juga yang mengamalkan surah Al-Baqarah ini disertai dengan prosesi ritual yang ujung-ujungnya ada kliniknya juga. Jadi kita harus hati-hati. Nah, apabila kita mendapatkan gangguan gaib seperti guna-guna atau aura negatif lainnya, dalam video ini saya sarankan bacalah surah Al-Baqarah sebagai penangkalnya. Caranya simpel saja, yaitu yang pertama kita dalam kondisi sudah berwudu. Yang kedua, duduk dan berpakaian rapi menutup aurat. Kemudian yang ketiga, diawali dengan bacaan-bacaan pembuka, boleh dengan sholawat, istighfar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, baca surah Al-Baqarah. Diawali dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, terus bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya baca surah Al-Baqarah dari awal hingga akhir sebanyak 286 ayat. Kemudian yang kelima, setelah beres membaca surah Al-Baqarah, selanjutnya berdoa. Doanya boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi awali dulu dengan istighfar, sholawat, dan pujian kepada Allah, seperti Alhamdulillah atau Asmaul Husna dan lain-lain. Setelah itu berdoa, ucapkan, Ya Allah, dengan berkahnya surah Al-Baqarah yang saya baca ini, saya memohon kepadamu, tolong bantu saya ya Allah, saya punya masalah. Nah, sebutkan masalahnya. Misalnya dagang sepi, rugi yang tidak wajar, atau masalah rumah tangga, ruwet, cekcok terus, atau masalah penyakit yang aneh dan tidak wajar, dan lain-lain. Silahkan curhat kepada Allah, mohon pertolongan Allah, tapi dengan syarat jangan nuduh orang lain sebagai penyebab. Apalagi kita mendoakan jelek kepada orang lain, itu sangat tidak boleh. Lurus saja memohon pertolongan Allah. Kejadian yang kita alami, apakah guna-guna atau bukan, biar itu urusan Allah. Tugas kita memohon pertolongan Allah dengan wasilah surah Al-Baqarah dan mengamalkannya dengan cara-cara yang lurus dan berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya surah Al-Baqarah ini bisa dibaca kapan saja. Boleh pagi, siang, sore, atau malam sebelum tidur. Atau boleh juga di sepertiga malam akhir, setelah sholat tahajud atau setelah sholat hajat, boleh. Dan itu diamalkan secara rutin istiqomah. Lebih bagus apabila tiap hari atau berkala 2 hari sekali, 3 hari sekali. Yaitu teknisnya silahkan disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Dan bagi yang belum mahir membaca Al-Quran, untuk membaca surah Al-Baqarah ini boleh dibaca sebisanya, dicicil sedikit-sedikit boleh. Misalnya tiap selesai sholat fardu dibaca beberapa lembar, dilanjut lagi setelah sholat berikutnya. Insya Allah Allah tidak akan mempersulit hambanya. Yang penting tiap hari ada amalan surah Al-Baqarah yang dibaca. Insya Allah gangguan-gangguan gaib atau aura negatif perlahan hilang dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. Dan membaca surah Al-Baqarah ini boleh di rumah atau di warung, di toko atau di pabrik dan lain-lain. Yang penting tempatnya bersih, bukan tempat najis. Dan akan jauh lebih baik lagi apabila mengamalkan surah Al-Baqarah ini dibarengi dengan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, itulah amalan surah Al-Baqarah yang insya Allah bisa menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah dari gangguan gaib berupa guna-guna atau yang lainnya yang merupakan daya upaya setan yang ingin menjerumuskan manusia. Demikian, saya berharap video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja yang baiknya dari Allah. Seandainya ada salahnya itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Selanjutnya silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.